Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ayah. Kali ini aku akan cerita tentang bagaimana berinteraksi dengan orang Jepang. Nah, mungkin teman-teman tahu kan orang Jepang itu bangsanya pemalu. Terus juga kita gimana ya supaya sulit untuk mendekatkan diri dengan mereka gitu kan. Nah, kali ini aku akan kasih beberapa tips untuk berinteraksi dengan orang Jepang. Nah, yang pertama adalah apalagi nih pada saat kamu pertama baru ketemu dengan orang Jepang tersebut gitu, pada saat baru pertama ketemu itu kamu harus hati-hati dalam bertanya. Maksudnya adalah jangan bertanya tentang hal privasinya dia itu terlalu dalam, misalnya alamatnya di mana, atau atau sudah menikah atau belum. Kalau udah hal-hal privasi yang terlalu dalam itu nggak seharusnya dibicarakan atau ditanyakan di pertemuan pertama, itu sedikit tabu gitu. Nah, kalau kita kan misalnya kalau kayak di Indonesia kan ya kan biasa tuh tinggalnya di mana sih? Oh, aku punya saudara tuh deket situ gitu kan. Atau udah nikah belum? Oh, udah lama ya. Oh, begini ya. Oh, suaminya orang mana gitu. Kita kan biasa ya tanya-tanya gitu. Tapi kalau di Jepang itu sayangnya itu sesuatu yang nggak bagus gitu kalau pada saat pertama ketemu terutama. Jadi mungkin harus hati-hati di situ. Dan yang agak sedikit di gray zone-nya itu adalah apakah boleh menanyakan kontak. Jadi boleh tukar kontak atau enggak. Biasanya tukar line sih. Boleh tukar line atau enggak itu agak sulit karena gimana ya, mungkin pada saat pertama ketemu itu kan ngobrol kan ya. Jadi mungkin kamu bisa lihat chemistry-nya antara kamu dan dia itu cocok atau enggak. Jadi kalau seandainya dia sedikit agak menjaga jarak dengan kamu, mungkin akan lebih baik kalau kamu nggak usah tanya kontak. Tapi kalau dia itu responnya baik ke kamu, atau ya ini kira-kira kayaknya bisa deh jadi teman jalan gitu kan, teman ngobrol atau teman hangout gitu, mungkin boleh tanya. Tapi jangan lupa jangan straight ya nanyanya. Jadi mungkin Pak, maaf kira-kira boleh nggak ya tukar kontak gitu. Jadi agak sedikit ada perasaan segan, jangan boleh tukar kontak nggak gitu. Jadi jangan jangan ringan banget bilangnya gitu, karena kontak itu juga privacy bagi orang Jepang itu justru adalah sebuah privacy. Jadi mesti hati-hati juga, mesti lihat-lihat kondisi, mesti baca atmosfernya gimana gitu. Itu sih yang jadi tanyanya yang umum-umum aja gitu, misalnya oh sekarang kerja di mana, atau oh lahirnya di orang mana gitu. Kadang-kadang biasanya itu sih yang paling umum, yang umum aja deh ditanyain gitu. Nanti kalau udah makin deket, udah sering ngobrol, baru mungkin akan pertanyaannya mungkin lebih intens, atau mungkin kamu boleh tahu sedikit lebih banyak lagi tentang privasinya dia gitu. Kemudian yang kedua adalah pada saat ngobrol pakai respons, atau pakai yang di bahasa Jepangnya itu adalah aizuchi. Jadi seadanya dia cerita, aku begini, oh gitu, oh jadi ngerespon gitu. Misalnya kamu kasih tahu kalau kamu mendengarkan yang dia bicarakan gitu. Jadi oh gitu, oh ya, gitu loh. Jadi itu aizuchi ini penting banget dalam berkomunikasi dengan orang Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat ngobrol jangan terlalu passionate, jangan terlalu bergairah. Jadi kayak terbakar berapi-api gitu ya. Karena mungkin misalnya kamu baru pertama ketemu dengan orang Jepang, terus langsung kayak wah aku ketemu orang Jepang, aku mesti banyak ngobrol, mesti begini, langsung wah gitu kan. Karena ada juga orang Jepang yang agak kurang suka atau kurang bisa untuk menerima orang yang terlalu passionate. Karena biasanya orang Jepang itu kan dia calm gitu kan ya, terus dia nggak terlalu banyak bicara, shy. Jadi kalau yang terlalu passionate banget tuh mereka aduh kenapa gitu. Bukan berarti mereka benci, enggak, cuma agak sulit mereka itu menerima yang passionate seperti itu. Jadi mungkin pada saat ketemu dengan orang Jepang itu, atau pada saat ngobrol dengan orang Jepang, mungkin kamu biasa aja ngobrolnya. Mungkin kamu senang nih kan, wah aku mau ngobrol dengan orang Jepang sebanyak-banyaknya gitu. Boleh, tapi mungkin jangan terlalu dinampakin kalau kamu itu passionate banget gitu. Jadi luarnya biasa aja, dalamnya itu berapi-api gitu. Luarnya kan biasa aja. Terus kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa menggunakan kata terima kasih dan maaf. Kalau bahasa Jepangnya terima kasih itu arigato atau arigatou gozaimasu. Kemudian yang untuk maaf itu adalah sumimasen atau gomenasai. Nah, sumimasen itu yang paling sering dipakai. Jadi untuk apa-apa, misalnya nih kamu ngobrol gitu kan sama dia, terus dia nuangin kamu minuman gitu, terus sumimasen bilangnya. Jadi sumimasen, arigatou gozaimasu gitu. Apa pokoknya sumimasen. Sumimasen itu bisa jadi juga artinya terima kasih dan maaf merepotkan gitu. Terus juga untuk arigato juga hati-hati. Arigato itu dia
bahasa casualnya. Tapi kalau untuk bahasa formalnya, apalagi ke orang yang baru pertama ketemu, akan lebih baik kalau kamu bilangnya arigatou gozaimasu. Biasanya sih kalau orang Jepang, kalau kita bilangnya arigatou gitu doang, biasanya dia paham sih, karena kan itu orang asing gitu kan, jadi dia paham gitu, dia nggak ngerasa kesinggung, masa gitu sih, masa ngomongnya nggak formal gitu, baru pertama jumpa gitu kan. Mereka nggak berpikir seperti itu, mereka tahu kita orang asing, jadi ya pasti dong misalnya salah-salah juga ada. Terus juga mungkin arigatou gozaimasu kan panjang tuh, tapi kalau kita arigato aja itu kan dia lebih apa ya, pendek gitu ya, lebih gampang diingat juga. Tapi mungkin lebih baik kalau akan lebih apa ya, impresif kamunya di matanya orang Jepang tadi kalau kamu menyampaikannya arigatou gozaimasu. Yang terakhir adalah hindari body touch. Jangan asal sentuh-sentuh, terutama yang sering nih yang cewek. Jadi kalau yang cewek tuh kan sering kalau ngobrol kan, ih kamu, atau ih kamu gitu kan, atau cewek ke cowok gitu. Jadi cewek ke cowok kadang-kadang mungkin agak centil sedikit gitu, suka pegang-pegang. Itu juga energi itu not good. Maksudnya itu mungkin lebih baik tidak usah dilakukan, karena kamu menyentuh privasinya dia. Namanya menyentuh badan kamu itu dianggap memasuki area privasinya dia gitu. Jadi hati-hati dengan body touch. Kesananya kamu body touch paling hanya salaman doang, salaman aja udah. Nanti kalau mungkin lebih deket, udah jadi teman misalnya, sering jalan bareng, nah mungkin ya kamu lihatlah situasinya, baca kondisinya, baca atmosfernya, oh kira-kira udah boleh nggak ya gitu kan. Tapi kalau baru pertama misalnya, atau mungkin apa ya, kamu berteman dengan dia tapi dia kelihatan seperti sedikit menjaga jarak dengan kamu, misalnya berteman tapi bukan berarti berteman dekat misalnya, hati-hati dengan body touch. Body touch itu bukan sesuatu yang umum gitu ya. Kayak kita di Indonesia, kita kan sering bilang hey say gitu ya, sayang apa gitu, kita nggak kenal atau kita nggak begitu dekat dengan dia, tapi mereka pakai sayang-sayang gitu kan ya. Mungkin biasa, apalagi di kalangan cewek itu kan biasa. Di Indonesia sih biasa, tapi itu juga jangan asal. Jangan, kalau kamu nggak betul-betul dekat dengan dia, mending lebih baik nggak usah sok dekat gitu. Jadi mungkin hindari aja. Apa ya, hargailah privasi orang lain gitu ya, hargailah area privasi orang lain gitu. Itu dia tips dari aku untuk berinteraksi dengan orang Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.